Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta yang banyak mengingat Allah. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Jamaah sholat Jumat rahmatullah, untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkan Pak Khatib berwasiat mengajak pada diri pribadi Khatib khususnya dan kepada para jamaah umumnya, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita hidup di dunia dan akhirat kelak. Jamaah rahmatullah, pada iftitah tadi Khatib telah membacakan dua buah ayat dari Al-Quran. Di antara ayat yang menginformasikan dan mengabarkan kepada kita tentang adanya suri teladan pada diri Rasulullah SAW. Pada surat Al-Ahzab, Allah menegaskan bahwa pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh, yang perlu kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana karakter Rasulullah, terutama dari sudut kepemimpinan dan sudut memimpin umatnya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Ayat ini setidaknya mengungkap 4 hal. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah kepada umat manusia melalui sosok mulia yang juga manusia. Bukanlah jin, bukanlah dari malaikat yang sulit untuk dijangkau. Hal ini mengandung hikmah untuk memudahkan umat manusia dalam menerima dan meneladani sosoknya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang figur yang sangat dekat dengan umatnya, memahami dan sanggup berkomunikasi, berbahasa, berbicara secara baik dengan sasaran dakwahnya. Sebagaimana manusia lainnya, Rasulullah pun merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk secara fisik pada umumnya. Rasulullah juga merasakan lapar, haus, butuh istirahat, bisa terluka, kepanasan, kedinginan, dan sebagainya yang juga dirasakan oleh manusia pada umumnya, bahkan makhluk pada umumnya. Namun justru dari sinilah umatnya bisa belajar keteladanan
yang luar biasa tentang kesederhanaan beliau, tentang kesabaran beliau, tentang keikhlasan beliau, tentang keberanian beliau, tentang kejujuran beliau, tentang kedermawanan beliau, dan sifat-sifat positif lainnya dalam wujud yang sangat nyata. Rasulullah SAW tampil dalam wujud yang manusiawi, tapi sekaligus syarat akan nilai manusia. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW memiliki sikap peduli, empati yang amat tinggi terhadap penderitaan umatnya. Beliau memberi teladan kepemimpinan yang tidak memberatkan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengaitkan kalimat azizun alaihi ma anittum dengan dua buah hadis. Yang pertama, bu'istu lil hanifiyatis samha, aku Muhammad diutus untuk membawa agama yang lurus, agama dan toleran. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan dan menjalankan ajaran agama secara benar. Selain itu juga bisa menghargai yang berbeda. Ada hadis lagi Rasulullah bersabda, inna hadzal dina yusra. Yasrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah kemudahan. Dengan bahasa lain, bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak memudahkan adanya hal-hal yang menyulitkan bagi umatnya. Bahkan untuk urusan ibadah sekalipun. Sebagai contoh, tentang sholat tahajud yang Rasulullah SAW laksanakan setiap malam secara istiqomah, secara rutin di dalam masjid. Begitu tahu para sahabatnya berbondong-bondong mengikuti, meneladani rutinitasnya, beliau beberapa hari kemudian tidak pergi ke masjid. Apa alasan beliau? Alasannya adalah tidak ingin memberikan kesan bahwa sholat tahajud itu hukumnya wajib, sehingga akan memberatkan, menyulitkan umatnya di kemudian hari. Rasulullah SAW juga pernah menegur seorang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal, yang membaca bacaan surat terlalu panjang saat memimpin sholat berjamaah. Menurut beliau, seorang imam haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan makmumnya yang barangkali terdiri dari orang yang sangat tua atau anak-anak atau orang-orang memiliki keperluan atau hajat. Yang ketiga, dari ayat dari surat At-Taubah tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Ibnu Katsir saat menerangkan harisun alaihi menghubungkannya dengan hidayah dan kemaslahatan bagi umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau mendorong adanya proses kesadaran ilahiyah dalam setiap hembusan nafas manusia, juga tersingkirnya madharat atau kerugian bukan hanya secara duniawi, tetapi juga secara psikologi. Sedangkan yang keempat, bahwa ayat ini juga menegaskan tentang sifat Rasulullah SAW yang Raufur Rahim. Raufun artinya welas asih, dan Rahimun penyayang kepada umatnya. Kita tahu bahwa dua sifat ini merupakan
99 nama Allah yang baik. Ini sekaligus menunjukkan keistimewaan derajat Rasulullah SAW. Dua nama indah Allah dilekatkan pada diri beliau. Rahmat atau kasih sayang tersebut mewujud dalam karakter kepemimpinan Rasulullah SAW yang tidak kasar menghadapi masyarakat, bersikap lembut pada umatnya. Beliau juga gemar memaafkan dan memohonkan ampun ketika umatnya yang berlaku salah dan bersedia bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara bulat. Allah Subhanahu wa taala menuturkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras, bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah salat Jumat rahimahullah, demikianlah karakter Rasulullah SAW yang kita yakini sebagai teladan yang ideal bagi umat manusia. Keyakinan ini juga dibenarkan oleh ayat Al-Quran yang lain di dalam diri Rasulullah SAW adalah ada contoh yang baik. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kesadaran kita tentang hal itu? Seberapa besar kesadaran tentang hal itu tertanam kuat dalam masing-masing diri kita dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah, ayat ini juga sangat penting untuk diresapi dan diteladani oleh para calon-calon pemimpin kita. Sekaligus kita yang akan memilih pemimpinnya, paling tidak bisa dijadikan acuan, pegangan dalam menentukan pilihan kita ke depan nanti. Demikianlah khutbah singkat yang bisa sampaikan kepada bermanfaat. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima bil ayati wa dzikril hakim. Innahu Jawadun Karim wa qur rabbi rahmatan khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat, pada khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati kita khusyukkan, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan bangsa kita dan agama kita, agar semakin hari semakin baik. Dan kita khususkan pula mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang mengalami cobaan berat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemenangan dan juga kesatuan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والكافرين وأهلك الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.